Hari Raya Natal biasanya disambut dengan sukacita. Namun, tak semua orang bisa merayakan hari kelahiran Yesus dengan sukacita. Warga yang tinggal di negara konflik misalnya, mereka tak bisa merayakan Natal dengan rasa aman, damai, dan hangat bersama keluarga. Rasa takut, cemas, dan waspada meliputi perasaan warga yang tinggal di daerah konflik. Misalnya di Palestina, perayaan Natal di kota kelahiran Yesus di Bethlehem, Palestina, biasanya selalu menjadi pusat perayaan Natal. Namun karena perang berkepanjangan, penduduk Bethlehem tak lagi merayakan Natal dengan semangat. Tak terlihat lagi warga yang mengunjungi kota kelahiran Yesus ini. Tak ada dekorasi Natal seperti pohon Natal, apalagi pertunjukan Natal. Bahkan kegiatan doa dan ritual agama saja dibatasi. Perayaan Natal dengan penuh kemeriahan tergantikan dengan doa dan seruan agar perang bisa berakhir. Diketahui tentara Israel tak hanya menargetkan warga Muslim saja. Tak peduli apa agamanya, Israel menghabiskan seluruh warga yang berada di wilayah tanah Palestina. Selama 1 tahun terakhir, perang genosida Israel ini telah menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina. Seperti Palestina, warga Ukraina juga tak merayakan Natal semenjak Rusia kembali menginvasi Ukraina secara intens pada 2022 lalu. Dan pada tahun ini, warga Ukraina untuk pertama kalinya merayakan Natal di tanggal 25 Desember, yang mana semula biasa dirayakan pada tanggal 7 Januari. Diketahui kekristenan adalah agama terbesar di Ukraina dengan gereja Ortodoks Rusia yang mendominasi. Keputusan perubahan tanggal perayaan Natal itu merupakan bentuk perlawanan Ukraina terhadap Rusia yang telah menewaskan lebih dari 12.000 warga Ukraina selama hampir 3 tahun ini. Sebelum Rusia menginvasi Ukraina kembali pada 2022 lalu, warga Ukraina merayakan Natal dengan penuh sukacita. Berbeda dengan Palestina dan Ukraina, perayaan Natal di negara konflik seperti di Israel dan Rusia tetap meriah. Warga setempat terlihat bahagia bisa berkumpul dan berlibur bersama keluarga menyambut Natal dan Tahun Baru. Pertanyaannya, seperti apa perayaan Natal di negara konflik sebelum dan sesudah invasi? Tentunya sangat meriah ya, indah dengan suasana Natal di Eropa Timur tuh agak sama sih, cuman agak sedikit berbeda karena ornamennya agak sedikit berbeda ya, pajangan-pajangan di pohonnya gitu, ada yang melambangkan tradisi cerita atau mitos Ukraine gitu, bangsa Ukraine zaman dulu gitu sih. Biasanya ada pohon yang sangat besar sekali itu di Kreshchatyk, biasanya ditaruh di Maidan. Gitu di Maidan. Nah, Maidan itu memang lokasi bersejarah bagi warga Ukraine ya. Orang Ukraine itu menganut Kristen Ortodok ya, mereka dan mereka masih konservatif ya. Jadi mereka masih sangat melakukan tradisi Natal mereka tuh benar-benar masih kental gitu, dan masih sangat bersukacita menyambut Natalnya. Kalau di Ukraine itu orang-orangnya masih menjalankan agamanya, khususnya agama Kristen Ortodoknya gitu. Jadi suasananya ya biasanya setiap keluarga biasa datang ke keluarganya yang lain, berkumpul bersama, nyanyi di gereja, seperti itulah gitu. Biasanya juga ada pertunjukan di gereja. Saya bisa mendapatkan banyak info bahwa memang setelah perang invasi terjadi, rakyat Ukraina itu sedikit tidak bersemangat menyambut Christmas karena biasanya Rusia itu menyerang rakyat Ukraina itu beberapa hari sebelum malam Natal gitu. Seperti kemarin gerejanya tertua di Ukraina pun dirudal kan gitu. Jadi sekitar dirudal, untungnya anti rudalnya Ukraina itu berhasil menjatuhkan rudal Rusia, tapi pecahannya itu masuk ke menghancurkan beberapa gedung dan ornamen luar atau eksterior gereja. Jadi karena banyak pengalaman seperti itu terjadi selama perang ini, jadi banyak orang yang tidak kemana-mana selama Natal di dalam rumah aja.
Hari Raya Natal seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti pesan Paus Fransiskus yang menyerukan perdamaian di jalur Gaza, Ukraina, hingga Sudan.